Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahu wa sadaqa rasul karim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah kampung Taqwa Astan rahimakumullah. Mari kita lanjutkan lagi, masih di surat Al-Ahzab. Kita sudah sampaikan awal-awal permulaan ayat. Di ayat pertama dan kedua surat Al-Ahzab, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi, termasuk kepada kita kaum muslimin, untuk bertakwa kepada Allah dan tidak mengikuti orang-orang kafir dan munafik. Juga Allah mengingatkan kita bahwa Dialah Zat yang mengetahui dan maha bijaksana. Perintah selanjutnya adalah agar mengikuti apa yang diwahyukan kepada Rasulullah, kepada engkau Muhammad. Sungguhnya Allah mengetahui apa yang dikerjakan. Ada dua perintah. Yang pertama, bertakwa kepada Allah. Yang kedua, ikut wahyu. Satu larangan, yaitu tidak mengikuti orang kafir dan munafik. Ayat 1 dan kedua. Mari kita lanjutkan di ayat yang ketiga surat Al-Ahzab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Dan bertawakallah engkau kepada Allah, dan cukuplah Allah sebagai pemelihara. Nah, ini perintah ketiga ya. Yang pertama bertakwa, yang kedua mengikuti wahyu ya. Yang tengah di antara dua itu ada perintah melarang umat Islam, melarang Nabi Muhammad SAW untuk mengikuti kafir dan munafik. Nah, perintah ketiga adalah perintah bertawakal. Wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Ada beberapa riwayat tentang tawakal. Ada juga ayat yang mengingatkan kita, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jika engkau sudah bersungguh-sungguh terhadap sesuatu, maka bertawakallah engkau kepada Allah. Serahkan seluruhnya kepada Allah. Sementara ada orang yang berpikir tawakal itu pasrah, menyerahkan semuanya kepada Allah tanpa usaha. Salah juga. Yang disebut tawakal adalah, kata Nabi, ikat ontamu, baru tawakal. Ada usaha di situ. Ada seseorang yang datang kepada Nabi, kemudian, kamu kemarin naik apa? Naik unta. Mana untamu? Itu saya lepas di depan masjid. Karena saya sudah bertawakal ya. Kata Nabi, ikat untamu itu, baru tawakal.
Jadi Nabi memerintahkan bahwa tawakal itu harus ada usahanya, harus ada ikhtiarnya dia. Jangan pasrah saja. Sudahlah, takdir kan udah ditentukan. Kalau saya dapat ya dapat, kalau enggak ya enggak. Harus ada usaha mencapai itu, takdir itu. Ya. Walaupun Umar bin Khattab tuh pernah melarang pasukannya datang ke satu negeri yang ada penyakit menularnya. Sudah diketahui nih sama Umar dan pasukannya bahwa negeri tersebut yang akan dimasuki ini ada penyakit menular. Lalu apa kata Umar bin Khattab? Ya, jangan ke negeri itu. Ada sahabat yang nanya, ya, protes mungkin. Kenapa kita harus keluar dari negeri itu? Kan kita mau berjuang di jalan Allah. Kira-kira begitu ya, ini bahasa saya aja. Kata Umar, kita lari dari takdir yang satu ke takdir yang lain. Itu kita memahami takdir terus begitu. Kita lari, kita menuju takdir yang satu dari takdir yang lain. Kenapa? Karena kenapa Umar berpendapat begitu? Ya, memang ada larangan dari Nabi untuk tidak memasuki satu daerah, satu kampung yang ada penyakit menular. Sementara orang yang ada di situ jangan keluar, ya, jangan keluar dari situ karena bisa menyebarkan penyakit menular. Nah, ini bentuk tawakalnya Umar bin Khattab. Tetap ada usaha untuk menghindarinya, ya. Menghindari mudorot berarti ya. La dororo wala diroro. Jangan engkau memudorotkan orang lain atau seseorang, dan jangan engkau dimudorotkan. Jangan dirusak. Jangan merusak orang lain dan jangan diperlakukan dengan kerusakan. Itu namanya tawakal. Pak, saya akan melakukan hobi ini, orang lain juga begitu, Pak. Kalau yang namanya mau mati aja ya, tapi tetap usaha ya. Ya, kayak Nabi tadi bilang, ikat dulu ontanya. Ya. Ikat ontanya itu. Ustadz, kiai, ulama juga banyak Pak yang melakukan kayak gini. Ya, udah kebayang begitu ya kalau saya sebut kayak gini tuh kayak apa? Dia beli bahkan bisa sebungkus, 2 bungkus. Nggak pada mati Pak, tuh tetap aja jadi ulama. Kita ngikutin yang baik lah. Ya. Minimal itu kalau di pendapat ulama itu, ya, minimal itu ada yang mengatakan tuh makruh, ya, bahkan ada yang menyatakan haram. Ya kita usaha gitu untuk menyehatkan diri kita gitu. Kadang-kadang kan begitu, kalau udah ketahuan baru udah berasa menyesal. Mestinya dia mungkin usianya sampai panjang, bisa mengasuh anak cucunya, tapi karena melakukan perbuatan buruk, perbuatan yang merusak diri sendiri, ya. Kalau dalam ayat itu, janganlah engkau masukkan dirimu ke dalam kebinasaan. Apa aja itu? Mulai dari yang biasa jadi kebiasaan masyarakat sebagian di Indonesia itu begitu ya, rusak. Jadi kembali lagi, ini perintah Allah di surat Al-Ahzab untuk bertawakal. Tawakal itu ada syaratnya. Syaratnya itu adalah ikhtiar, ada usaha. Kata Nabi SAW dalam hadis Tirmizi, ini sahih ya, disebutkan bahwa kalau engkau bertawakal kepada Allah, ya,
Dengan sebenar-benar tawakal engkau seperti burung, ya, katoir, seperti toiru atau burung, ya. Karena rizkinya itu terus mengalir. Burung, kata Nabi ini, keluar dari pagi hari pulang dalam keadaan kenyang, paginya kosong perutnya, pulang dalam keadaan kenyang, ya. Hadis tentang burung ini mengingatkan kita, ya, at-tayru ini, burung ini mengingatkan kita bahwa burung itu enggak disangkar saja, enggak stres mikirin nasib, ya. Tapi dia keluar. Burung kan enggak tahu di mana ada biji-bijian, ya, di mana ada mungkin pucuk-pucuk daun yang bisa dia makan, ya, atau mungkin bunga, buah. Nggak tahu dia, ya. Kalau bahasa kita nggak ada kantornya tuh burung, nggak ada sumber rezeki yang dia tahu, ya. Pulang temboloknya penuh, ya. Bayangin juga ayam, ya, sama tuh, terutama ayam dilepas, ya, yang dilepas kemana. Kemarin saya merhatiin tuh lagi sembari berkebun tuh, merhatikan ada ayam yang selalu dekat dengan corong lubang ini, lubang gas dari septic tank, ya. Ayam tuh dekat terus di situ, ternyata saya perhatikan kenapa nih ayam terus nempel-nempel di sini. Oh, ternyata dia makan nyamuk yang keluar dari septic tank. Ternyata nyamuk berkembang juga di septic tank itu. Diambilin tuh satu-satu. Saya pikir nyamuk kan kecil, ya, tapi bagi ayam dimakan juga itu. Mungkin kalau bahasa kita cemilan kali, ya, snack kali, ya. Kalau nasi apa biji-bijian mungkin. Jadi diambilin, di pandai dia ngambil nyamuk itu, lebih pandai dari kita nepok kali. Nepok nyamuk. Diambilin cek pakai paruhnya, ya. Itu juga jadi saya paham itu. Oh iya, berarti memang harus ditutup pakai kawat nyamuk nih untuk apa? Tutup septic tank tuh harus ditutup tuh. Nanti saya tutup lah, insya Allah. Nah itu si ayam itu dia kemana-mana jalan itu, dikorek-korek, ya. Tapi dia ada jalan keluarnya, itu dia masalahnya, ya. Itu tawakal, ya. Seperti itulah ayam kan jenis burung, ya. Ayam beda gak sama burung? Jenis burung aves, ya. Ada ciri-cirinya tuh kalau jenis burung. Burung itu biasanya dia punya paru-paru tambahan ke belakang, ya. Pundi-pundi hawanya ada tambahan sampai ke dekat ekor. Kalau perhatiin deh, dia jenis burung tuh begitu, ya. Jadi yang namanya tawakal tuh harus ada usaha keluarnya. Dia nggak stres di rumah, diem aja gitu, ya. Enggak, ya. Yang pertama yang kita perlu ingat dalam tawakal, satu, betapa lemahnya manusia, ya. Betapa manusia nggak punya apa-apa, tidak punya kekuatan yang hebat kecuali dibimbing Allah, ya. Semampu-mampunya kita berusaha, tetap ada peran Allah Subhanahu wa Ta'ala di situ. Kapan-kapan kita bisa sakit, ya. Kapan-kapan kita bisa lemah, kapan-kapan emosi kita meledak, ya. Mana saya lihat tuh di TV tuh ini ada bukan TV, saya nontonnya di Facebook, ya. Ada orang jadi wasit pertandingan silat, pertandingan bela diri, ya, namanya apa?
Jadi pertandingan bela diri, nah mulailah mereka bertanding gitu ya. Dipisah sama wasit tuh. Dipisah sama wasit, ada satu lawan, satu orang yang bertanding itu nyolot gitu sama lawan mainnya. Udah dipisah masih mau dikejar juga, pengen dipukul, udah sempet kepukul gitu. Nah, kemudian udah sempet wasitnya juga misahin itu. Akhirnya wasitnya juga emosi. Apa yang dilakukan wasit? Dipukul tuh orang yang mukul itu. Orang yang mukul yang mukul kawannya yang bertanding itu dipukul juga sama wasit. Dibalas lagi sampai dipisahin. Ya. Jadi itu emosi ya. Emosi itu bisa melanda orang yang mestinya menjaga emosi. Kayaknya dipecat kali jadi wasit tuh, gimana tuh pekerjaan bisa gagal kan gara-gara emosi. Ya kita lemah lah manusia ini. Karena emosi kita labil ya, namanya manusia dipengaruhi banyak hal ya. Itulah manusia lemah. Kita nggak bisa menjaga mobil kita, menjaga rumah kita, menjaga motor kita. Serahin aja sama Allah gitu. Karena kita kan terbatas. Kita lewat satu tembok aja kita nggak bisa mata kita mengawasi. Ya. Anak jatuh di depan kita aja bisa tuh. Di depan kita bisa jatuh. Kita nggak bisa nahan gitu. Walaupun itu sampai tangan kita nyampe nih karena kita dijatuh. Kita nggak bisa, kenapa? Karena terbatas manusia. Refleks kita telat, lambat. Ada gerak yang namanya gerak refleks. Gerak refleks ini yang membuat kita selamat. Contohnya ketika dengar suara anjing menggonggong langsung kabur itu, nggak perlu mikir-mikir ke belakang lagi. Ya. Dengar ada mobil mau nabrak dia langsung dia minggir. Nah itu refleks. Ya. Nah kalau refleks itu perintahnya itu dari mata langsung bergerak ke saraf tulang belakang, lalu menggerakkan kaki, nggak perlu diolah lagi di otak ya. Jadi langsung di bypass gitu, dipotong perintah, namanya refleks. Begitupun mata berkedip itu refleks, langsung bergerak dari otak kembali lagi ke mata ya, kalau yang dari otak itu namanya refleks. Manusia walaupun refleksnya cepat, ngelihat orang jatuh di depannya belum tentu bisa dipegang. Jadi sangat terbatas. Ya. Sekuat-kuatnya manusia ada sih yang bisa narik mobil pakai gigi gitu ya. Paling satu lah paling kuatnya. Ada juga katanya pesawat apa bener apa enggak itu. Ditarik pakai giginya itu. Tetap terbatas. Sekuat-kuatnya orang nyelam itu anggaplah 5 menit itu. Hebat ya? Ada gak tuh yang 5 menit? Ada mungkin tuh penyelam mutiara tuh yang ngambil mutiara turun bawah. Tapi setelah itu ya udah nggak ada lagi. Ya. Ketahanan kita sangat terbatas. Ya. Tidur ya. Tidur misalnya ada orang yang 2 hari bisa nggak tidur, tapi di hari ketiga udah teler sekali, udah lemah sekali. Ya. Makanya kaidah kedua, yang pertama kita sadar bahwa kita sangat lemah. Yang kedua kaidahnya adalah sandarkan diri kita kepada yang maha kuat, yang maha mengawasi, yang maha melihat, yang maha mengatur. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya itulah yang disebut dengan tawakal. Nah, 3 hal nih yang diingatkan di ayat 1, 2, 3 di surat Al-Ahzab ini. 3 hal nih. Takwa engkau kepada Allah, kedua mengikuti wahyu, ketiga bertawakal.
menyerahkan seluruhnya kepada Allah. Di antara 1 dan 2 ada larangan. Apa larangannya? Jangan ikutin orang kafir dan munafik. Kamu harus berbeda dengan orang kafir dan munafik. Jangan ikutin cara-cara orang kafir dan munafik. Cara-cara hidup jangan diikutin. Nah, yang ketiga adalah bertawakal. Dulu penduduk Yaman, ya. Penduduk Yaman itu bagian timur selatan dari daerah Hijaz, ya. Timur laut lah. Tenggara, timur, tenggara, selatan berarti. Antara timur dan selatan dari Hijaz. Itu berhaji, ya. Nggak pakai bekal apa-apa. Jadi nggak pakai bekal. Ketika ditanya, kenapa kamu nggak pakai bekal? Nahnu mutawakkilun. Kata penduduk Yaman itu, kami orang yang bertawakal gitu. Lalu apa yang dilakukan di Mekah ketika berhaji? Minta-minta dia. Ya, maka turun itu ayat, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kamu, sebaik-baik bekal adalah takwa. Itu jadi disuruh berbekal dia. Berbekalnya semuanya, bekal fisik, bekal mental, bekal iman. Kalau kasus ini adalah kasus orang Yaman yang datang ke Mekah, kemudian tidak membawa apa-apa, ya. Perintah untuk berbekal itu juga berarti bagi semua muslim untuk berbekal hal apapun. Ada bekalnya. Ya. Seperti kita sekarang nih, ya. Berbekal menuju akhirat, ada bekalnya sekarang. Jangan ditunda-tunda. Nungguin bekalnya nanti aja udah tua gitu. Kalau nyampe tua, ya jangankan gitu, kita dengar orang corona aja takutnya bukan main. Kalau perlu kita jauhi orang itu, ya. Jangan dijauhi gitu. Jaga jarak boleh lah, berhubungan boleh juga. Jaga jarak biasa. Kadang-kadang kan begitu ya masyarakat tuh. Tahu ada orang corona jadi kayak aib. Jadi kayak orang dijauhi gitu ya. Kok Pak Arfan bisa ngomong kayak gitu ya, pengalaman. Oh bukan saya, waktu itu ada anak saya tuh si Amam. Deket Hamam corona katanya. Ya saya waktu itu sampai Hamamnya kesel pulang ke rumah. Ya nggak apa-apa, mungkin mereka kan nggak tahu. Tapi kalau orang dewasa begitu juga lucu. Selama ini nonton TV ngapain aja? Makanya nonton jangan sinetron aja lah. Berita juga boleh lah ditonton, lihat. Ketika orang mendapat cobaan, itu mestinya kita bantu. Datanglah dia, kasihlah sesuatu. Pak, kita kan takut, kan ada jaraknya, tinggal pakai jarak aja. Lagi pula kalau saya lihat, ini perlu dicatat sedikit ya. Saya pengen juga nulis nih sebenarnya nih. Kayaknya lama-lama masyarakat paham itu gimana caranya menaklukkan corona, bener gak? Barusan semalam tuh saya ngobrol tuh. Kalau dites, ini kampung ini mungkin berapa orang kena sejak awal tuh. Ini gara-gara nggak dites, ini sebut kampung hijau aja. Padahal mirip ini, sama kayak saya. Jadi kadang-kadang begitu ya orang-orang tuh, merasa dirinya paling bersih. Jadi kalau bisa jangan deketin orang-orang yang kena gitu. Giliran itu pakai masker nggak ada yang make. Ya. Kumaha Allah Pak Arfan gitu. Iya, kumaha Allah itu namanya tawakal, harus ada ikhtiar. Ikhtiarnya itu yang kita tahu apa ya, berarti pakai masker lah. Ya. Kalau keluar jalan ke depan pakai motor ya pakai helm. Ya. Sendal
dibiarkan di masjid nggak ada yang ngawasin, biarin aja nanti hilang juga udah dijaga sama Allah gitu. Ya nggak begitulah, harus ada usaha ya. Sehingga ketika Allah bertanya nanti ya, apa yang kamu lakukan ketika aku memberikan pandemi ini di seluruh dunia, apa yang kamu lakukan? Kita jawab, saya berusaha sesuai dengan yang saya mampu ya Allah. Saya akan berusaha sesuai dengan saya mampu, saya jaga kebersihan saya makan yang sehat ya. Kemudian saya berusaha meningkatkan imun saya tutup wajah saya dengan masker supaya kita tidak mendapatkan penyakit ini dan kita tidak menularkan penyakit ini pada orang lain. Kita bisa ngomong kayak gitu sama Allah nanti. Kalau enggak melakukan, ditanya sama Allah, apa yang kamu lakukan? Aku mau engkau ya Allah. Kalau saya mati ya mati. Itulah nilai kita, usaha itu dinilai. Makanya Allah menghargai proses. Ya. Apa contohnya Allah menghargai proses? Orang yang membaca Al-Quran dengan tartil ya. Ma'akiromil baroro, seperti mendapatkan unta merah yang mulia. Kemudian atau juga mengatakan seperti bersama malaikat. Kemudian yang terbata-bata membacanya itu Allah beri 2 ganjaran. Nah ini. Jadi orang yang membaca Al-Quran dengan tartil, yang membacanya benar, tajwidnya benar ya, apalagi ditambah dengan mengamalkan dan sebagainya, bagaikan mendapatkan barang atau sesuatu yang mulia. Hebat kan? Tapi Allah sebutkan, jika engkau membaca dengan terbata-bata, masih abatasa, alif bata sajim, panjang pendek masih belum, tapi tetap membaca Al-Quran, Allah nyebutkan itu pahalanya 2. Pahala dia usaha ya. Ini bahasa saya, bisa saja pahala dia usaha dan pahala membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran kan satu persatu, huruf per huruf ya. Walaupun dia sulit, dia tetap berusaha. Nah berarti Allah menghargai proses untuk melakukan sesuatu. Inilah pentingnya kita tawakal tuh begitu. Ada prosesnya. Kita usaha kita belajar aja bagaimana Allah memberikan ilmunya, urusan Allah. Ya. Bagaimana bekerja, kita bekerja bagaimana Allah memberikan rizkinya, urusan Allah. Yang penting kita belajar, bekerja, ya, mengajar mungkin, mencari sesuatu yang halal. Itu usaha kita. Begitupun ketika Nabi SAW berdakwah kepada Quraisy. Yang pertama itu nggak usah pikirin itu dia mau bersama kita atau menjadi musuh kita, urusan lain. Dia mau bersama kita atau menjadi musuh kita itu urusan lain, urusan Allah. Yang penting kita sampaikan aja kebaikan ini. Sampaikan saja seruan kepada Allah saja. Urusannya urusan Allah sih saja. Bisa saja ada orang yang langsung masuk Islam, ya. Model-model ponakannya Ali, istrinya misalnya Khadijah, Abu Bakar yang langsung nerima. Abu Bakar punya murid Utsman namanya, langsung nerima. Dari Utsman di mana lagi? Ada juga yang setengah-setengah. Lama waktunya untuk menerima kebaikan. Ada yang begitu. Ya. Tapi kita yang denger ini jangan nungguin lamanya. Ya. Seperti misalnya Khalid bin Walid butuh waktu, ya, untuk bisa tunduk kepada Allah. Tapi tetap tunduk. Abu Sofyan tuh begitu. Ya, pengusaha itu butuh waktu berapa? Hampir 20 tahun. Ya. Iya, hampir 20 tahun. Mungkin 19-18 tahun itu diseru kepada Allah. Baru Abu Sofyan ya mau tunduk sesaat sebelum Futuh Mekah.
Tapi kita jangan nunggu sekian tahun baru tunduk, baru taubat. Ya. Masalahnya sekarang lebih canggih bagaimana caranya Allah menghilangkan nyawa manusia. Udah banyak kecanggihannya, udah kita lihat. Lebih hebat, ada yang ditelan tanah kan, ada yang disiram sama longsoran air dan sebagainya. Ya, ada yang pakai penyakit, banyak sekarang caranya udah. Jangan nunggu itu ya. Dan akhir potongan ayat ini ya, wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila, dan cukuplah Allah yang memelihara kita. Ya. Allah memelihara kita, memelihara kehidupan kita. Syaratnya kita harus bersandar diri kepada Allah. Pak, saya udah ninggalin pekerjaan haram, saya cari pekerjaan halal. Kok jadi miskin, Pak? Itulah ujian. Mungkin dengan cara miskin kita jadi sadar hati kita betapa lemah di hadapan Allah. Keimanan jadi tambah. Saya keluar, Pak, dari pekerjaan yang mengandung riba ini, Pak, atau usaha yang mengandung riba ini, Pak, atau tanah saya yang bercampur aduk antara ngambil hak orang lain bukan dengan tidak. Udah saya tinggalkan, Pak, saya kembalikan lagi. Yang riba saya putusin, selesaikan, nggak mau lagi saya pakai riba. Tapi kehidupan saya semakin berantakan, Pak, dengan cara itu. Lah itulah ujiannya. Begitulah ujian para nabi, para solihin, para sodikin, kalau dia mau mendapatkan ganjaran surga. Ya. Mungkin standarnya jadi menjadi lemah, lebih sedikit, nggak masalah. Ya. Mungkin dengan cara itu anak-anak kita jadi patuh, anak-anak kita jadi taat kepada Allah. Karena tetap aja ujian ya bagi kaum mukminin ya. Dunia itu serasa seperti di penjara. Karena tetap selalu ada ujian. Nanti di surga baru dia merasakan kemerdekaan. Ya, mudah-mudahan kita tetap menguatkan diri kita bahwa Allah sebagai wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah sebagai pemelihara kita, pelindung kita. Selesai semua masalah kalau kita sudah menganggap itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.